Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan acara kita. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat anugerah-Mu bagi kami. Hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami boleh kembali di dalam firman Tuhan. Biar firman Tuhan memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, Roh Kudus menolong kami. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hari ini kita masuk dalam episode 6 Januari. Tema kita hari ini, sunat sebagai tanda perjanjian. Sunat sebagai tanda perjanjian. Saya akan bacakan Kejadian pasal yang 17, ayat 7 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu dan keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat yang ke-10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dalam perjanjian baru, saya akan juga bacakan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam perjanjian lama dikatakan perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu setiap laki-laki harus disunat. Paulus mengatakan dalam perjanjian baru bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru itulah yang ada artinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa Paulus menyoroti sunat ini? Sunat lahiriah ini tidak berguna. Karena sunat yang dianut oleh orang Yahudi tidak lebih daripada upacara lahiriah saja. Paulus tidak melarang orang disunat, dan bahkan Paulus sendiri pun disunat. Tetapi kalau itu hanya sekedar melakukan aturan agama, hanya sekedar untuk mematuhi aturan-aturan agama, dan itu tidak ada gunanya kalau dia tidak mempunyai ciptaan yang baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam program kita ini kita membaca Alkitab setiap hari sepanjang setahun ya, karena dalam Alkitab kita ini sudah ayat-ayat dalam Alkitab kita, perjanjian lama, perjanjian baru sudah dibagi 365 hari sudah dibagi, dan setiap hari kita membaca Alkitab. Selama 1 tahun Alkitab kita ini kita baca. Tapi ketika ini menjadi satu Taurat, menjadi aturan, dan kita hanya sekedar mengikuti aturan, maka tidak akan ada gunanya kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan lewat pembacaan kita. Tetapi saudara, biarlah kiranya pembacaan Alkitab kita ini menjadi satu sukacita, menjadi satu gairah bagi kita di dalam Tuhan. Ada satu gairah di dalam hati kita untuk kita boleh mengikuti firman Tuhan. Sunat sebagai tanda perjanjian, apa yang dimaksud oleh Paulus di sini, saudara? Sunat sebagai tanda perjanjian adalah ini sebuah atau sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah. Sunat ini adalah sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah. Mau berkali-kali pun disunat, saudara, ketika kita tidak punya ketundukan hati kepada kebenaran Tuhan, kita tidak punya ketundukan hati kepada teguran Tuhan, kepada firman Tuhan, maka tidak ada gunanya. Inilah yang dikatakan Paulus itu. Mereka tidak taat, orang Yahudi tidak taat akan firman Tuhan, walaupun mereka disunat. Padahal pada saat itu orang Yahudi menuntut juga orang-orang yang sudah menjadi Kristen, termasuk orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Mereka menuntut orang-orang yang bukan Yahudi supaya mereka juga disunat seperti mereka.
Paulus katakan tidak perlu. Karena apa, saudara? Menjadi ciptaan yang baru, itulah yang ada artinya. Amin, saudara. Menjadi ciptaan yang baru, itulah yang ada artinya. Jadi saudaraku, ketika di hati kita tidak ada ketaatan, maka saudara, percuma kita menjadi orang Kristen. Nah, inilah sebagai sunat, sebagai tanda perjanjian itu. Dan juga saudara, yang kedua, sebagai tanda bahwa memotong kulit katan, artinya apa, saudara? Meninggalkan manusia lama. Nah, inilah juga yang ingin Paulus sampaikan kepada kita. Kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, kita harus meninggalkan manusia lama kita. Yang tadinya di dalam berbisnis pakai gaya Spanyol, apa itu gaya Spanyol? Sparonyolo, begitu. Maka bagi orang Kristen itu tidak ada lagi, saudara. Ketika suami dan istri sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit bertengkar, tetapi bagi orang yang Kristen tidak lagi seperti itu. Yaitu apa, saudara? Ada meninggalkan manusia lama itu. Yang menipu, tinggalkanlah yang menipu. Yang berdosa, tinggalkanlah dosamu. Menjadi ciptaan yang baru. Meninggalkan manusia yang lama. Tinggalkan pakaianmu yang lama, tapi pakailah pakaianmu yang baru. Amin, saudara. Kita tidak bisa memakai baju yang lama terus kita pakai baju yang baru. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tapi tinggalkan manusia lama, pakailah manusia yang baru. Berjalanlah di dalam manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Inilah sunat yang dimaksud oleh Paulus, saudara. Ketika kita sudah disunat, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita harus meninggalkan manusia lama kita. Dan juga saudara, ini sebagai tanda, sunat ini sebagai tanda bahwa Abraham dan keturunannya adalah bagian dari umat perjanjian. Amin, saudara. Abraham dan keturunannya menjadi umat perjanjian. Secara biologis, bagi orang Yahudi, mereka harus disunat secara lahiriah. Karena apa, saudara? Mereka terikat janji. Mereka terikat perjanjian. Karena keturunan Abraham, dikatakan, saudara, keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Termasuk Paulus juga disunat karena dia orang Yahudi. Termasuk juga Yesus disunat karena Yesus juga orang Yahudi. Mereka terikat oleh perjanjian itu. Tapi bagaimana kita yang bukan orang Yahudi? Atau bagaimana kita orang yang bukan keturunan Abraham? Ya, kalau saya, saudara, saya ini keturunan Nahor. Makanya saya Kimhot Banjar Nahor. Canda, saudara, ya. Iya. Tapi bagaimana yang bukan non-Yahudi? Kita tidak terikat perjanjian itu. Tetapi kita terikat perjanjian yang baru. Kita terikat perjanjian baru. Apa itu, saudara? Bahwa Kristus telah mati bagi kita untuk menebus dosa kita dan melayakkan kita di hadapan Allah. Inilah perjanjian baru yang kita pegang. Bahwa Kristus telah mati bagi kita, bahwa Kristus telah menebus dosa kita, dan kita telah dilayakkan di hadapan Allah. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inilah perjanjian yang kita pegang. Amin, saudara. Di dalam Kristus kita sudah memiliki penebusan dosa. Kalau saudara, Bapak Ibu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, mari terima Yesus. Amin. Karena apa? Di dalam Yesus kita memiliki penebusan dosa. Dosa-dosa kita sudah diselesaikan di kayu salib. Yesus katakan sudah selesai. Yesus sudah menanggung dosa kita di kayu salib. Jadi dosa keturunan itu, saudara, tidak lagi menjadi kutuk bagi kita, tapi kita menjadi umat perjanjian baru. Inilah perjanjian yang kita pegang. Amin, saudara. Inilah sunat yang kita pegang, ya, sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan, sebagai tanda bahwa kita telah meninggalkan manusia lama, sebagai tanda bahwa kita umat perjanjian baru. Amin, saudaraku.
Demikian firman Tuhan hari ini bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, bahwa sunat sebagai tanda perjanjian. Dan kiranya firman Tuhan hari ini Engkau berkati, Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberkati firman Tuhan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya, amin, amin.